Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pembahasan yang akan kami bahas itu yang pertama ada konsep dasar dan pengertian prakarya. Yang kedua ada konsep dasar dan pengertian seni budaya. Yang ketiga ada ruang lingkup prakarya dan seni budaya. Dan yang terakhir ada digitalisasi dalam prakarya dan seni budaya. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu konsep dasar dan pengertian dari seni budaya. Jadi seni budaya adalah cerminan jiwa suatu masyarakat atau sebuah perwujudan ekspresi manusia yang kaya dan beragam. Seni budaya juga merupakan hasil dari perjalanan panjang sebuah komunitas dalam memaknai kehidupan, merumuskan nilai-nilai, dan juga mewariskan tradisi dari generasi ke generasi. Jadi seni budaya bukan hanya sekedar untuk hiasan atau hiburan, melainkan juga sebuah identitas kolektif yang membedakan suatu masyarakat dari masyarakat lainnya. Jadi setiap masyarakat memiliki budaya, keunikan dan khasnya masing-masing. Adapun konsep dasar dari seni budaya sendiri bertumpu pada 3 elemen penting. Yang pertama ada estetika, yaitu apresiasi terhadap keindahan, kemampuan untuk merasakan dan menikmati nilai-nilai visual, auditif, dan kinestetik dalam karya seni. Yang kedua ada ekspresi, yang merupakan ungkapan perasaan, gagasan, dan pengalaman pribadi melalui media seni. Dan yang ketiga ada komunikasi sosial, yang merupakan kemampuan seni untuk menyampaikan pesan, membangkitkan emosi, dan juga membangun koneksi antar individu maupun kelompok. Baik, materi yang ketiga yaitu ruang lingkup prakarya dan seni budaya. Ruang lingkup prakarya dan seni budaya adalah arena luas yang mencakup berbagai spektrum aktivitas kreatif dan keterampilan manusia dalam menghasilkan karya. Nah, keduanya memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan manusia, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Yang pertama, ada prakarya menciptakan dengan tangan dan pikiran. Yang kedua, seni budaya ekspresi jiwa dan identitas. Yang ketiga, ada budidaya. Budidaya seringkali dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik modern seperti hidroponik atau menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan air yang bernutrisi, dan aquaponik atau menggabungkan budidaya ikan dan tanaman. Yang keempat ada pengolahan. Proses mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai. Hal ini meliputi pengolahan pangan atau membuat makanan dan minuman, pengolahan limbah atau mendaur ulang dan mengubah limbah menjadi produk baru, dan proses-proses manufaktur lainnya. Yang ketiga ada budidaya. Budidaya seringkali dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik modern seperti hidroponik atau menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan air yang bernutrisi, dan aquaponik atau menggabungkan budidaya ikan dan tanaman. Yang keempat ada pengolahan. Proses mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai. Hal ini meliputi pengolahan pangan atau membuat makanan dan minuman, pengolahan limbah atau mendaur ulang dan mengubah limbah menjadi produk baru, dan proses-proses manufaktur lainnya. Bagian yang kedua adalah seni budaya ekspresi jiwa dan identitas. Yang pertama ada seni rupa, visualisasi gagasan dan emosi melalui berbagai media seperti lukisan atau menggunakan cat pada kanvas atau media lain, patung atau menciptakan bentuk 3 dimensi, grafis atau mencetak gambar, dan seni media lainnya. Seni rupa memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri, mengkritisi realitas, dan menciptakan keindahan. Yang kedua ada seni musik.
ekspresi perasaan dan pikiran melalui melodi, harmoni, ritme, dan suara. Hal ini mencakup musik tradisional atau warisan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan musik modern atau yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seni musik dapat membangkitkan emosi, menghibur, dan mempererat hubungan sosial. Yang ketiga ada seni tari, komunikasi cerita dan emosi melalui gerakan tubuh yang terorganisasi. Hal ini mencakup tari daerah yang mencerminkan budaya dan tradisi suatu daerah, dan tari kontemporer atau yang lebih bebas dari eksperimental. Seni tari melatih koordinasi, kelenturan, dan ekspresi diri. Yang keempat ada seni teater, penggabungan berbagai elemen seni atau drama, musik, tari, rupa untuk menciptakan pertunjukan yang dramatis dan bermakna. Hal ini termasuk drama atau cerita yang dipentaskan, pertunjukan tradisional atau yang mengandung unsur-unsur ritual dan kepercayaan, dan bentuk-bentuk teater lainnya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana sih digitalisasi dalam prakarya dan seni budaya. Digitalisasi telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan kita, tidak terkecuali prakarya dan seni budaya. Digitalisasi dalam konteks ini merujuk pada integrasi teknologi digital dalam setiap tahap proses kreatif, mulai dari penciptaan dan modifikasi karya seni hingga distribusi dan apresiasi. Baik, yang pertama kita akan membahas prakarya digital yang dimana memadukan tradisi dan teknologi. Pertama kita akan membahas teknologi 3D printing, yang dimana komunikasi cerita dan emosi melalui gerakan tubuh yang terkoordinasi. Ini mencakup tari daerah yang mencerminkan budaya dan tradisi suatu daerah, dan tari kontemporer yang lebih bebas dan eksperimental. Seni tari melatih koordinasi, kelenturan, dan ekspresi diri kita. Yang kedua ada aplikasi desain grafis. Merancang pola, motif, dan ilustrasi saat ini lebih mudah dengan aplikasi desain grafis seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Inkscape. Perangkat lunak ini memungkinkan desainer menciptakan karya seni digital untuk berbagai keperluan seperti tekstil dan desain produk. Yang terakhir itu ada IoT yang menghubungkan objek fisik dengan internet untuk interaksi otomatis. Dalam prakarya, IoT digunakan untuk menciptakan produk pintar seperti pot tanaman otomatis yang menyiram sendiri berdasarkan sensor kelembapan tanah dan mempermudah perawatan serta menghemat air. Selanjutnya yang kedua yaitu seni budaya digital, yang dimana ekspresi tanpa batas. Yang pertama yaitu ada seni digital. Nah, seni digital ini adalah karya seni yang dibuat dengan teknologi yang mencakup digital painting, ilustrasi, animasi, dan seni generatif. Teknologi memungkinkan kreativitas tanpa batas dalam menciptakan berbagai bentuk visual modern. Yang kedua ada musik digital. Digitalisasi mempermudah produksi dan distribusi musik. Perangkat lunak canggih memungkinkan rekaman dari rumah, sementara platform streaming membantu musisi menjangkau audiens global dan memperoleh pendapatan. Baik, selanjutnya yang ketiga ada VR dan AR. VR menciptakan pengalaman imersif yang membawa pengguna ke dunia virtual. Nah, sementara AR melapisi dunia nyata dengan elemen-elemen digital. Dalam seni, VR dan AR dapat digunakan untuk menciptakan pertunjukan seni interaktif, instalasi seni yang imersif, dan pengalaman museum virtual. Yang terakhir ada platform digital sebagai media penyebaran seni budaya. Platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok kini
telah menjadi galeri seni virtual yang dimana para seniman dapat memamerkan karya mereka kepada jutaan orang di seluruh dunia. NFT telah membuka peluang baru bagi para seniman untuk menjual karya seni digital mereka secara langsung kepada kolektor dan penggemarnya. Kesimpulan dari materi ini adalah prakarya adalah ekspresi kreativitas melalui keterampilan tangan yang mengembangkan inovasi, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan. Selain melatih motorik, prakarya juga menanamkan kesadaran akan daur ulang dan keberlanjutan, serta dampak positif bagi individu dan lingkungan. Seni budaya adalah identitas dan ekspresi manusia yang melestarikan tradisi, memperkuat toleransi, dan menumbuh kembangkan kreativitas dan kesadaran sejarah. Ruang lingkup prakarya dan seni budaya